yang bagi ala yujamia wa huma maksufan. Nah, diharuskan lagi, dianjurkan lagi ala yujamiaha, enggak boleh seorang suami berhubungan terhadap istrinya wa huma maksufani, masih dalam keadaan terang benderang lah, ngablak gitu, maksufani yang ngablak, dua-duanya ngablak. Jadi nggak boleh. Tadi kan yang sebelumnya harus cukup semua dan melakukannya nggak boleh ngablak, harus pakai edeng-edeng, kalau sini mungkin selimut lah. Bihaitsu la yakuna alaihi syai'un yasduruhuma. Sekira-kira mereka melakukan senggama itu tidak ada yang ngedeng-ngedengin, nggak ada yang tutupin. Di sini mungkin bahasanya mungkin selimut, harus ada selimut, harus ada tutup-tutup, takut ada cicak yang ngintip. Kenapa? Li'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nahan dari wa'abah. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melakukan senggama itu dengan ngablak terbuka. Ya. Nanti sini ada alasannya. Wahabahu, dan juga Rasulullah mencela akan kelakuan seperti itu. Jadi Rasulullah nggak demen. Jadi sangat dianjurkan untuk memakai edeng-edeng. Kalau bisa tutup-tutup lah, bahasanya apa? Selimut. Waqala bihi kama yaf'alu ya. Nah, ini alasannya. Kenapa? Karena hal ini tasyabuh kepada hayawan. Hayawan kan ngablak aja coba ya. Emang ada yang hayawan kucing gitu umpama kawin ngablak aja enggak kan? Tutup enggak, ngablak aja udah. Ya ini jalanan gitu. Artinya terlihatlah ngablak. Jangan sampai begitu. Jangan kayak ngablak kayak Aironi di sini bahasanya himaroni, dimana himar keledai kalau lagi pengen ya udah tempat ngablak juga jadi begitu bahasanya. Artinya kita harus pakai tutup-tutup. Bahkan waktu kan Siddiq, Abu Bakar Siddiq yudhi rasahu ijja kahayaun minallah. Bahkan Abu Bakar Siddiq bukan hanya kalau beliau ini akhlak itu mungkin ini menceritakan beliau ya keadaannya, tapi kita ngambil hikmahnya di sini. Bahkan beliau ini kalau itu pakai tutup kepala, kopiah, peci, ya, kepala harus tutup. Jadi bukan hanya badan harus pakai selimut tutup, kepala juga pakai peci tutup. Namanya apa? Jangan sampai kaskurosi, terbuka pala. Nah, memang ini hukumnya nggak wajib ya, pakai peci itu nggak wajib, cuman dianjurkan sekali, sunnah, karena Rasulullah di setiap halnya Rasulullah nggak pernah terbuka kepala, selalu pakai gimana pun beliau, bahkan berak, WC, bahkan bersenggama pun pakai peci. Tetapi matesin lah gitu. Yang penting pakai tutup kepala buat diarosi. Artinya pakai tutup kepala. Kalau mungkin kalau kita berak ya nggak pakai peci ya kayak handuk ditutupin kepala. Yang penting kepala ditutupin. Ya, bahkan kalau dalam sholat itu hukumnya sunnah. Dalam sholat. Dan bahkan karena melihat kesalahan Rasulullah, kelakuan ahalnya Rasulullah memakai imamah, kemudian maka dianjurkan sekali WC dan banyak peneliti bagi juga, mungkin nanti ada hal yang manfaat yang sangat besar kalau ada peneliti gitu. Kenapa harus tutup kepala gitu. Bahkan istilahnya mau berak aja pakai tutup kepala, apalagi hal-hal yang mulia gitu. Dan selain juga peci itu adalah aksesoris yang memperindah diri juga, buat memperindah diri juga, maka sangat-sangat dianjurkan. Tetapi nggak wajib, hanya dianjurkan. Bahkan ada yang berpendapat salah satu ciri fasik itu suka buka kepala, ya, suka buka kepala.
Nah kalau kita mungkin nanti tutup kepala ini di tempat adat masing-masing kali sepantasnya. Ya, kalau di kita mungkin songkok, ya, kupluk, kopi, nah, tinggal kita mantasnya dari situasi tempatnya. Yang penting intinya adalah dianjurkan sekali kita yang namanya pala itu harus ditutupin. Setelah itu pakai kupluk ya, pakai kopi ya, pakai apa ya. Ya, intinya mantesin aja. Karena itu bahkan kenapa seperti sholat umpama dianjurkan sekali kita kalau bisa pakai peci, pakai tutup kepala. Selain juga sunnah, tapi nggak wajib. Sunnah, nambah pahala. Kemudian juga memang dianjurkan kita kalau berhadapan dengan Allah harus dengan yang indah-indah. Ya, sholat itu harus pakai yang indah, yang bagus lah bahasanya, yang pantas. Gitu. Kayak kita pengen ngadepin raja harus seperti apa dan dananya, ya mantesin lah. Ya artinya topiknya juga kopiahnya mungkin yang pantas tuh kayak peci hitam, mungkin pantas kita pakai buat sholat peci hitam, terus mungkin apa lagi peci mereknya banyak tuh yang model-model peci apa lah, yang penting pantas. Kalau umpama sholat pakai belangkon, ya kalau umpama ada di situ cocok, pantas pakai. Yang penting mantesin tempat situasinya. Nah, gitu. Gimana kalau sabung ayam lah? Jangan pakai peci hitam, pakai peci putih, jangan, bahaya itu mentah. Ya, umpama begitu, saking pengen tutupin kepala, ini orangnya maksiat lu cuman. Tetap kalau pengen masuk ke bar mah jangan pakai putih. intinya dianjurkan sekali kita tutup kepala dalam hal apapun, bahkan mau berak, mau senggama pun pakai lupa. Topi yang ya mungkin kalau peci atau copot yang kira-kira aman lah, yang aman balik. Yang penting tutup kepala pakai apa gitu. Gitu. Karena memang rupanya peci itu adalah satu buat identitas lah, identitas seseorang itu. Maka penting itu peci untuk menjaga marwah juga. Ya, apalagi kalau dia orang punya nama lah bahasanya. Baik juga orang punya nama nongkrong di jalan pakai peci ya. Kan orang juga orang dapat martabat sedikit itu. Jaga marwah lah bahasanya. Tetapi kita niatin ini untuk tiba ke Nabi ya, jangan lihat yang lain. Intinya kita pakai kopiah dimanapun kita nongkrong, main, ngopi di mana pakai kopiah, tujuannya tiba di Nabi, karena itu ikuti sunnah Nabi. Karena Nabi itu ahli seperti itu setiap harinya. Imamah itu di kepalanya nggak pernah lepas. Sampai ada ceritanya ulama itu saking kagak mau lepas itu kopiah, diikat pakai tali biar nggak copot. Nah, termasuk daripada adab bersenggama pun tutup kepala termasuk berkah jadinya. Ya. Kita ini kebanyakan melakukan sesuatu itu modal doang, kadang-kadang dapatnya. Keuntungan-keuntungan yang besar itu sama kita hilang semua. Padahal dalam bersenggama salah satu keuntungannya itu tutup kepala, ada nilai lebih di situ, ada keuntungan di kala kita ibadah. Nah, itu yang salah satu dianjurkan oleh di kitab ini Fathul Uyun. Jadi satu, kemarin harus tidak boleh pakai baju, harus lepas. Yang kedua, di kala berselama jangan ngablak kayak binatang. Harus itu pada sini, dan sini Abu Bakar ngajurin juga untuk tutup kepala. Itu mungkin yang perlu kita ingat, karena ini salah satu hal yang luar biasa, keuntungannya besar ini, berkah jadinya, jadi berkah. Jadi rumah tangganya jadi adem, insya Allah ya. Faidah tani ada dua faidah, ada dua
istifadah kita bisa ambil dari urusan apa yang kita dengar dari yang kemarin, dari mulai hijau, saut, buka baju, selimut, kemudian di kepala. Kita jadi disiapin dan naum. Jadi dari keterangan ini kita bisa ngambil hikmah yang lain. Ada dua hikmahnya. Pertama yaitu faedahnya, istifadahnya. Ini istilah ulama ya. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau di sini pendapat di sini ini mungkin pendapat yang orang yang kalau tidur tanpa baju boleh kalau sendiri mah. Kalau ada bini mah nggak apa-apa, kalau ada bini tidak ada alasannya. Jadi kalau pendapat yang satu lagi ulama, sebagai ulama harus tutup aurat, tidur juga harus pakai rapi juga tidur. Kemudian kalau pendapat sini tidak pakai baju, mau pakai selimut aja kali. Indah naum, rupanya dikala kita tidur tidak memakai pakaian, itu rupanya ada banyak faedah yang kita bisa dapat. Ini pendapat yang tidur boleh seperti itu, tapi ya pendapat yang satu lagi tutup aurat. Ya mungkin biar nggak ada istilah, kita tidur boleh nggak pakai baju, tapi tutup aurat aja. Tidur. Apa faedahnya? Pertama, minha sebagai dari faedah tidur semacam itu, inna fi rahatul badan. Rupanya ini ada kalau bisa kita mungkin bahasanya min harakatin nahar, di siang hari kita sering beraktivitas terlalu capek, kemudian malamnya kita tidur tanpa baju, itu termasuk rahatul badan, mengistirahatkan anggota badan. Jadi badan itu jadi segar lah bahasanya, salah satu. Jadi penyegaran badan salah satunya dikala kita siang hari itu banyak aktivitas, apalagi nongkrong di empang seharian kan pegal juga ya. Yang panas juga, engler dilawan kan begitu. Tidur sepanjang itu bisa menjadikan nyegerin badan, rahatul badan, nyegerin badan lagi. Jadi dicas lagi badannya sudah. Wa minha, dan juga faedahnya lagi salah satunya tidur tanpa pakaian itu rupanya suhulah taqlibi yaminan wa shimalan. Jadi bolak-balik ke kiri ke kanan tuh enteng, agak ribet. Lu kalau pakai baju bukannya sipet apa kadang-kadang tangan gitu. Genteng. Iya itu begitulah. Nah itu. Wa minha idkhulus surur al ahli. Nah ini kalau yang bagaimana kalau udah punya bini tidur berdua tanpa pakaian. Nah ini wa minha idkhulus surur, rupanya tidur tanpa pakaian itu bareng sama bini itu rupanya idkhulus surur, nyenengin pasangan. Rupanya salah satu sunnah mengandung pahala itu ya kita datang kan lagi kondangan, kita datang kalau nyata idkhulus surur sama orang yang hajat itu kan pahala. Nah ini termasuk idkhulus surur sama istri, yaitu begitu. Itu dia pakai Ya. baju tidur. Iya itu baju. Dari dulu begitu mulu. Jadi tujuannya idkhulus surur. Rupanya ada efek sampingnya di situ. Efek sampingnya rupanya luar biasa. Al ahli terhadap istrinya biar tamat tuh. Jadi di sini dengan hal seperti itu kita melakukan tidur sama istri, rupanya ada satu keberkahan, salah satunya mendapat sunnah nyenengin, kan jadi senang karena apa yang kita senangin dia juga senang. Ya sekarang saya pengen tanya, ini kalau kita nongkrong di Pulau Dewata, tahu kan suasananya? Iya. Seneng nggak? Seneng nggak kira-kira? Senang, berarti istri pun sama, senang hal itu. Gitu. Pengen pun. Ya, jadi itu nanti akan lebih mengikat kasih sayang, lebih akan terikat, terkekang lah gitu, kuat jadinya hubungan suami itu dalam hal kasih sayang, dalam hal yang lain-lainnya. Sebab itu mengandung idkhulus surur rupanya. Ya, kan kita nggak bisa pungkiri hal itu, kita suka kan sebagai orang yang normal, rupanya istri juga suka. Begitu alasannya. Panjang begini kalau tidur. Jadi bikin seneng lah, jadi istri kalau kita begitu seneng. Sama halnya kita juga kalau ada yang begitu depan kita, seneng kan begitu bahasa.
Wa minha imtisal amri. Bahkan nih alasan yang kedua, alasan selanjutnya yang ketiga kalau kita ambil faedahnya di sini itu rupanya ada unsur imtisal amri. Menjalankan perintah. Wah, ini lebih dahsyat lagi mungkin pahalanya. Nah, ini mana? Di anak Nabi. Nah, ini alasannya. Jadi ya kita niatnya tiba Nabi aja, luar biasa. Itu kan bikin bisnis senang, ya enggak? Karena li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha antiga atil mal. Terus itu melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Dalam hal ini yaitu baju. Ya. Maka walasaka, maka tidak diragukan anan nauma pisau rapi, bahwasanya kalau kita tidur pakai baju, apalagi baju yang bagus, bermerek lah begitu ya. Yuk sih rupanya bisa merusak. Dengan dia bayang tidur nanti baju kita jadi lecek. Yang tadinya bajunya wangi jadi keringat, jadi bau keringat ya, karena kalau tidur keringat kan panas. Nah, ini hadis Nabi seperti ini. Itu naha adilah. Jadi alasannya karena mencegah untuk tidak merusak harta, menyenyakan harta, itu baju kita yang bagus. Iya, bayang kalau mau Pak Haji tidur pakai baju gamis kalau begitu. Aduh, baju gamis yang tadinya andalan buat ceramah dia bilang kucel, ya kan? Jadi benar, rupanya pakai baju dalam tidur itu salah satunya bisa cepat merusak baju. Apalagi baju kesayangan, baju cakep lah. Mungkin ini yang pendapat seperti ini mungkin yang ada istilah buat apa tuh baju tidur. Berarti kan sama aja baju itu dibeli dipersiapkan untuk dihancurkan. Dipakai tidur. Nah, faedah yang itu. Kemudian waminha rupanya ada lagi. Tidur semacam itu, hal itu rupanya ada unsur anadopah. Sedangkan nadopah ini termasuk anjuran agama syariat. Anadopah itu minal iman. Nah, di sana seperti itu. Kebersihan itu sebagian daripada keimanan. Jadi jangan salah, yang namanya kebersihan apapun, baju, halaman, rumah, itu yang namanya bersih, rupanya itu mengandung keimanan, mengandung syariat, mengandung keimanan. Berarti, nggak main-main berarti. Jadi hal ini rupanya salah satunya faedah yang kita ambil anadopah. Pertama, idil ghalib, karena kebiasaannya Isau bin naum, baju tidur itu yang kita pakai itu, atau baju tidur lah. Nah, ayakuna bil kumal, akan terjadi yang namanya ada kumal, bangsat, atau bangsat ya, kutu atau kuman lah, kumal, wama bimanahu, atau yang semaknanya, artinya apa itu kutu, apa bangsat, apa enjim, apalah bahasanya gitulah. Kalau tidur seperti itu kan. Kalau kita pakai baju, itu nanti banyak yang pada nempel kuman-kuman itu di baju. Jadi kita akan gatel lah, gimana lah begitu. Nah ini kan anadopah, jadi ada unsur kanadopahan, ada unsur kebersihan. Nah bersih ini termasuk daripada bagian keimanan. Berarti nggak main-main. Nah, ini alasan ulama mungkin yang punya pendapat boleh tidur seperti ini, bahkan dianjurkan. Dia ada sebagian ulama tutup aurat. Hasaniyah, itu dari beberapa faedah tidur tanpa pakaian. Kemudian ada juga istifadah, faedah atau pembedaran buat pengetahuan kita. Yang kedua yaitu ada sebagian ulama, ba'du ahli ilmi, ulama berarti ahli ilmu, sebagian ulama mengatakan yusanu atau yusiab, disunahkan kita ngelepit baju. Ngelepit baju itu punya sunnah. Jadi gak main-main, kita melepit baju itu punya sunnah. Disunahkan melepit baju harus dilepit. Kapan? Bila ini di malam hari. Jadi kalau kita malam hari jangan ada baju pada gerantungan, pada gelayangan. Kalau bisa lepit ya. Yang penting dilepit aja, taruh gitu. Mau baju kotor lepit aja, gitu. Ini dilepit. Yusanu dikatakan sunnah. Jadi anjurkan berarti sesuatu hal yang baik berarti. Apa? Melepit baju bila ini di malam hari. Kenapa alasannya? Li'annat bayya yaruddu
li'anat toya yarudu ilaiha arwaha, karena ngelepit baju itu, lepitan baju itu akan menjaga maruah wibawa daripada nilai baju itu sendiri. Jadi baju itu bisa akan selalu terlihat wah kalau memang sering dilepit, agak sering diablak. Ada alasan di sini. Wa yusama inda dzalik, tapi ingat melepitnya pakai bismillah. Bismillah. Sama halnya kalau kita kan kalau mau maghrib itu kenapa harus rapatin pintu? Rapatin pintu harus maghrib. Takut ada yang masuk. Tapi baca bismillah. Tutup pintunya, tutup jendelanya pakai bismillah. Nyebut nama Allah. Kalau nggak nyebut ya sama aja, nggak dijampe lampu pintunya, nggak dipagar lah bahasanya, nggak didoa. Pakai bismillah. Melepit baju pun pakai bismillah supaya itu ruhnya baju, ruhnya kalau bahasa kita di sini atau wibawa lah, nilai daripada baju itu akan terjaga. Kalau melepitnya juga pakai bismillah. Nanti ada lagi alasannya kenapa. Pa'ilam yaqal, kalau umpama di malam hari banyak baju kita yang bergelantungan tanpa dilepit, apa jadinya? Soro syaitanu yalbasuha billail, maka setan yang pakai baju kita dipakai sama setan. Gantung ya. Aduh, bayangin coba. Baju kita besok buat kemana-mana, pantesan mancing sial mulu pakai bajunya, baju yang mau digantung di belakang. Rupanya sampai setan pada make itu. Boleh jadi, bisa jadi karena nggak berkah. Iya Pak ya. Ya sekarang besok kita berdua nih, yang satu pakai baju yang kagak diapa-apain, yang satu pakai baju lepit, mancing satunya satu apa? Bisa jadi keberkahannya tuh. Maruah bajunya itu nggak ada, jadi apaknya apak setan, apak sial. Ya karena ini alasan lama begitu. Di sini pa'ilam yaqal setan ya rasul. Setan yang pakai itu baju kita kalau kagak dilepit. Bilail pada baju yang pada malam hari itu. Wa huwa yalbasu bin nahar. Itu baju dipakai di siang hari sama kita itu. Apa yang terjadi? Patabla syari'an, maka baju itu akan cepat rusak, cepat kusam, cepat kunyal, cepat gak kelihatan bagus-bagusnya. Padahal belinya di mall. Beli di mana? Di mall. Wafil hadis, ada satu hadis lagi. Hadis. Apa katanya? Utu siabaku. Kalau punya baju lepitin. Lepitkanlah baju kamu semua. Fa'ina syaitan, karena yang namanya setan la yalbasu sauban mat'uliyan, karena setan itu gak bakal bisa pakai baju yang lepit. Jadi setan itu pakai baju yang sudah digantung-gantung gitu. Bego sama setan. Ya pokoknya yang baju yang kayak ayam mana itu dipakai sama setan itu mas. Setan pada pakai, nyobain. Nah kalau baju dilepit kemudian pakai nyebut bismillah, setan gak bisa pakai. Ada baju murah cuman dijaganya seperti itu. Kelihatan maruahnya ada aja, cakep aja tuh baju kelihatan, bagus lah. Wawarta itu ada, dan juga ada hadis juga utbus ya bakum, lepitlah baju muku semua, maka tarji'u ilaiha, turji'u ilaiha, atau tarji'u ilaiha arwauha, maka wibawa atau nilai baju itu akan kembali lagi. Di baju kita udah tahunan, 2 tahun, 3 tahun, lebaran sampai ketiga, lebaran kelima. Tapi karena suka begitu tadi kita, ya apa dilepit tiap malam itu. Jadi itu akan kembali lagi, bagus lagi aja kelihatannya, cakep aja. Cakepnya baju adalah Al-Qamah Kola. Nah itu 2 faedah yang kita bisa ambil dari bait tentang masalah kaifiat jima dari mulai baju kemudian. Jadi karena ngomong masalah baju di sini ada 2 faedah yang kita ambil daripada urusan baju itu sendiri. Nah, ini dan hadisnya juga begitu, ada hadisnya utbus ya bakum baina syaitan la yalbasu sauban matubiyah. Lepitlah bajumu
Karena setan gak bakal bisa pakai baju yang dilepit. Kalau yang digantung, pakai itu mungkin celana gitu. Apa itu? 10 mancing. Pakai mancing sial mulu. Bohong Bisa jadi tuh bajunya yang dulu tuh pakai tuh yang hektik strike. Iya. Wa min ada bil jima' aidan masyarallahi bi kalimapun laiban halatatnya. Sekarang kelanjutan daripada kemarin kan saya itu terakhir wakun mula iban halatatnya, pemanasan dulu. Di sini dilanjutkan keterangannya. Apa kata musannif? Wa min ada bil jima', sebagian dari banyaknya tata krama adat sopan ketika bersenggama itu aidon itu ma asyara ilaihi apa yang disyaratkan oleh musannif pada ucapannya waktu mula iban natatnya, bersendaguraulah dulu kamu, bersendaria dulu lah kamu kepada istrimu natatnya agar tidak ada ketegangan, kaget lah bahasanya, kayak nggak kayak ayam ya, asal langsung mendel aja kan kaget, jadi yang cewek jadi kaget itu. Jangan, manusia mah jangan sama kayak binatang, harus ada awalan dulu lah. Nah sekarang jangan pertanyakan apa yang harus diperbuat nih dalam masalah mulaib di sini. Pemanasan seperti apa begitu? Apa kayak ayam nyeredeng begitu ya? Kan ayam jarut suka nyeredeng kan begitu ya kalau mau kawin. Kalau kucing ngintilin dulu begitu bahasanya. Nah kalau manusia mu'anikon, mubasyiran, muqabbilan, figari ainaiha fahata wabbala. Nah di sini keterangannya. Saat diajarkan oleh musannif di syaratnya mu'anikon yang pertama apa? Berpelukan. Bisa kali ini kan mubasyiran, dempet-dempetan lah gitu, jangan jauh-jauhan. Iya, mau anon pakai WA-an udah depan mata. Deketin pepet gitu, sliding, ngeredeng, mu'anikon berpeluk-pelukan. Begitu caranya, muqabbilan, nyium lah bahasanya. Tapi ingat nyiumnya terserah mau sebelah mana. Yang penting dua-duanya merasa senang. Tiga ada ainihat, jangan di kedua mata. Nggak boleh makan. Kenapa kata musannif? Kalau di dua mata ini paha kawak bala, jauhin. Jangan dilakuin. Di jidatnya boleh, di pala boleh, di rambut dicium. Keteknya kalau dicium juga gak apa-apa, silakan aja. Asal jangan kedua mata dicium. Nah, ingat mata mah jangan. Nanti ada alasan cinta mata nggak boleh. Pak Akbar rahimahullah. Dari syair ini musannif menceritakan kepada kita semua ana yutlabu minal jawas. Dianjurkan, diharuskan, diperintahkan, diharuskan minal jawas dari pasangan laki-laki idza arada jima, kalau menginginkan bersenggama dengan istri ayu maziha zaujah. Tuh, bercanda dulu. Canda-candaan dulu aja dulu gitu ya. Jangan langsung mengembat aja kayak ayam, kucing jangan. Kucing yang dilalari ya. Iya, wa yulaibuha, bercanda, kemudian wa yulaibuha, mana sendah, gitu. Bima huwa mubah, dengan cara yang dimubahkan. Kemana-mana? Mana? Di sini kalau contohkan minal mula masati, seperti toel-toelan, cubit-cubitan, itu belai-belayan, apalah modelnya lah gitu kan, ini dapur masing-masing yang tahulah caranya. Wa mu'anikon, berpeluk-pelukan, dianjurkan itu. Wal kublah, mencium, bigari ainaiha, jangan di kedua matanya. Kenapa? Ya ini wa amma pihak, karena kalau mencium kedua matanya pamu'adil firal kama yakti, akan cepat cerai. Perceraian salah satunya sabab mungkin bahasanya. Iya, karena kurang tahu adab pemanasannya itu dengan cara mencium kedua mata, rupanya ini dilarang, dicegah. Takutnya di firal. Ya, jadi firal terjadi perceraian. Boleh jadi sababnya. Cuman kita juga belum tahu logisnya itu mencium kedua mata menjadikan pirok, kita tahu logisnya seperti apa. Tapi di sini memang begitu.
wala ya'tiha ala ghaflah. Dan ingat, jangan sekali-kali bersenggama si istri dalam keadaan ghaflah, nggak sadar maksudnya. Ini lagi setengah kepala diumbatnya, lu bingung urusan ini mah. Intinya jangan dalam keadaan ghaflah itu berarti kan orang yang lagi nggak apa dia itu lagi apalagi tidur gitu, jangan. Bangunin cuci muka. Kalau pengen kuat ya makan dulu, minum jamu gimana, candaria dah begitu. Ya. Itu karena Rasulullah menganjurkan seperti itu, jangan sampai kita ngeladenin atau kita ngeladenin istri pengen gituan dalam keadaan ghaflah. Jangan. Ya. Dikali karena ada Nabi la yaqaunna ahadukum alam ra'ati kama taqul bahima. Tuh jangan sampai kita melakukan tersebut bersenggama kayak binatang melakukan bersenggama. Ya kan kambing mah lagi makan, yang cewek lagi makan, aja mah asal ngumpat aja bakal jangan. Kayak begitu kan modelnya. Ya Bu ya, kucing yang cewek lagi tidur enak-enak, anteng-anteng, yang cowok nyerobot, ribet kan urusannya. Itu, ini lagi plus-plusnya tidur, buat aja langsung. Waduh, ini repot urusannya. Liyakun bainahuma rasulun, kalau bisa kata Rasulullah ada rasul, ada apa? Ada subuh-subuh yang mendatangkan apa naiknya gairah. apa istilahnya, libido apa namanya? Iya, artinya harus ada rangsangan lah. Ya, kan orang kalau digoplong kan gak ada rangsangan. Iya, sama aja itu mau main sama kedung pisang. Iya Pak ya? Sama bantal guling, kan sama aja begitu jadinya. Iya Pak ya? Kurang ada daya tarik lah gitu juga. Sama aja dengan bantal guling, gimana bantal guling? Kila wa ma rasul, ditanya Rasulullah, wa ma rasul apa itu yang namanya apa tadi? Ghaflah. Ya, sesuatu yang bisa libido, meningkatkan libido apalah kata Rasulullah al-qublah wal kalam. Cium-ciuman dulu dan ada bahasa-bahasa yang indah. Itu untuk naikin apa hasratnya seperti itu. Gitu mau. Iya, ini lagi ngantuk. Bahasanya mungkin agak mood kali gitu ya. Iya, moodnya harus ditaikin dulu. Orang lagi makan, orang lagi tidur pulas. Ayo aja sambil nomplok aja. Jangan. Kata Rasulullah al-qublah wal kalam. Cium, ngobrol, ngomong yang indah itu. Ngobrol lah bahasanya, ngomong sedikit. Itu, ini mau lagi bengong, hajar. Kalau dalam permainan bola mah offside itu. Wafi riwayat dulu, bahkan dalam riwayat yang lain tidak jama'adukum fala yatajarrad tajarrudal farsi. Nah, hadis yang lain yaitu apabila bersenggama salah satu dari kamu sekalian, maka jangan ngablak, harus pakai edeng selimut lah apalah gitu. Pangkeng. Apa di sini al-farsi al-himar, jangan kayak himar, kuda, kucing, ayam, jangan. Apalagi kayak anjing mah kancet ya kan tuh. Bahkan di sini qadama yuqaddim wal yuqaddim at-talattuq wal kalam wa takbir. Dianjurkan kalau bisa dahulukan dengan talattuq, berkasih sayang. Talattuq itu ya berlemah, bermulailah berdua itu. Wal kalam ada basa-basi dulu, ngomong ngeteh lah bahasa. Wa takbir dengan ciuman seperti itu. Nih mudah-mudahan aja kayak gini. Saya ngomong pelan ini sebetulnya, nggak perlu terlalu gairah. Masalahnya ya tinggal praktek doang sih bahasa. Pakai, ini yang dianjurkan Rasul ini semua. Artinya yang disyariatkan ya seperti ini. Ya kan?
Kalau urusan makan, udah makan tuh boleh makan dulu, suap-suapan dulu. Tapi makannya harus yang apa kemarin yang bisa naikin hasrat, jangan yang ngendorin. Lu lagi semangatnya habis makan timun kendor jadinya. Jangan ampe. Jadi makannya kalau bisa yang bikin panas lah suasana. Daging onta. Steak Bulu. steak biawak apa namanya ya gitu ya. Jadi dianjurkan seperti itu, harus taruh bersayang-sayangan dulu, wal kalam, ada basa-basi dulu, wa takbir. Kalau ciuman ini kalau bahasa kinayanya apa ya? Terlalu kasar. Kissing, Bos. Ya udah begitu pokoknya ya, talatub kalam takbir. Jumbo. Intinya kita melakukan pemanasan dulu lah intinya mah. Gitu. Nah, ini kan kalau masalah talatub kalam takbir mungkin secara umum orang harus seperti ini. Mungkin ada tambahan yang lain. Yang itu kan masing-masing punya keinginan. Ya umpama kalau ada titik-titik yang mau perempuan pengen dielus, kalau cowok juga apa yang pengen dipegang, kan begitu bahasanya. Itu kan dapur masing-masing ya itu mah. Jadi tinggal nambahin dong kalau takbir apa tuh terserah di tempat bismillah. Fantasi. Gitu. Ilis. Cuman ya kalau yang tiga ini mungkin secara umum ya, pasnya talatub berkasih sayang, cuman kemudian ada basa-basi dulu, ada bahasa, ada ngomongan gitu. Bahkan kemarin dianjurkan setelah melakukan itu harus ada bahasa gitu, perempuan itu ngomong lakinya, gimana bang servisnya, bahasanya mungkin terserah itu bahasa gimana gitu mah. Jadi harus ada bahasa-bahasa juga rupanya. Jadi, mungkin hal ini dianggap ada orang sebagian mungkin biasa aja, tetapi kalau ini yang diajarkan saya yakin ini barokahnya luar biasa, pasti ada sir, ada kemampatan yang wah di balik itu semua. Wah hikmatu dzalika, hikmahnya apa? Dari semua yang tadi kita jelaskan, annal mar'ah tuhibbu minal rijal ma yuhibbu minha. Iya benar. Yang namanya perempuan itu manusia sama kayak kita laki-laki. Mereka itu tuhibbu minal rijal. Dia suka dengan apa yang ada pada laki-laki. Sebagaimana kita suka terhadap apa yang ada pada perempuan. Perempuan suka sama laki-laki. Kita sebagaimana kita juga suka dengan adanya perempuan seperti apa, dari apa yang dari seorang perempuan. Seorang perempuan suka dari apa seorang laki-laki, sebagaimana seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan. Ya tadi talatub, berkasih sayang, ya Pak ya. Ini yang urusannya kalau orang punya satu pengen dua ini. Faidah taha alal goplah tuh. Bagaimana kalau tadi kalau umpama melakukannya dengan cara goplah? Ini perempuan lagi gak sadar umpama, lagi gak mood lah bahasanya. Fakot yakti aja tahu qablaan takdia, pastinya laki-laki tersebut akan terpenuhi hajatnya. Yang mana nanti akan terjadi seorang perempuan belum terpenuhi hajatnya. Apa yang terjadi? Bahwa bayu addi dzalika ila taswisaha au ibsa diniha. Ini akan menjadikan pengaruh negatif yang sangat luar biasa. Apa terjadi? Dia akan terjadi ila taswis, itu akan mendorong kepada perempuan itu akan terjadi kekacauan ketidaktenangan. Ya juga ngos-ngosan kita mau udah lemes tuh gak bisa ngapa-ngapain, perempuan masih gairah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh Pak. Apa terjadi nanti dia itu blank lama-lama. Kalau sini blank tuh perempuan itu tidak tenang. Makanya jangan salah antara itu si perempuan yang kayak keluar, ya Pak ya. Ia mencari hasrat di luar itu, karena mungkin keteladanan kita dengan hal ini terjadi taswis ini kekacauan dari mungkin batinnya atau kekacauan dari apanya gitu, ketidaktenangan hatinya, tersakiti darinya. Lumayan enak bang, udah dapet, gue belum dapat begitu maksudnya. Iya Pak ya. Bisa di dunia, bahkan yang terjadi yang lebih parah lagi menghancurkan keimanannya. Tadi gara-gara nggak pernah terpenuhi hasratnya, laki-laki mau udah main tinggal ngopi doang ke depan,
dia masih pengen ngeladenin, apa terjadi? Boleh jadi sekali 2 kali nggak biasa, 3 kali bisa aja dia main kebalik, ya kan? Benar ya? Ya mungkin bini kita mah nggak mungkin lah, soalnya jauh kesana mana kan? Kalau orang yang mampu coba ini kan ngomong ini, kalau orang yang mampu bahaya. Oh. Dia akan mencari pil bahasanya mungkin ya. Yang lainnya kan. Gelondong kali. Waduh. Nah ini bahaya jadinya ini. Makanya laki ini kalau ngayap kerja jangan pakai 2 hari baru pulang, kasihan gini nih. Repot urusannya. Ya karena kan urusan begini perempuan itu lebih tinggi keinginannya. Kebayang coba lagi buat tidur-tidurnya udah tinggal nampet kagak sampai jatuh lagi bawah, coba sakit tuh depan itu. Iya enggak? Nyakitin jadinya nih, bakal terjadi perempuan itu jadi kacau nantinya, jadi kacau itu enggak ada ketenangan batin jadinya, bahaya nih. Waduh, bisa mencari sesuatu di luar rumah antar bahaya. Wal khairu kullu bis sunnah, wa ya ala yatihata yu'adisuha wa yu'anisuha wa yudajimuha summa yaqbilu ala hajatih. Tuh, kalau bisa nih cara melakukannya, ala yatiha. Kalau bisa jangan sampai nih kita berkeinginan dengan istri kita kecuali 1, 2 hadis lah. Ngomong neng yuk, pakai itu bahasanya lah. Ada bahasa-bahasa pemanasan. Wa yunaswa, kemudian wa yu'aniswa. Tadi kayu itu bahasanya menghibur. Mungkin kalau di sini kita atuk lah, berkasih sayang dengan menghibur. Baru wa yudajuha, popong begini, taruh bawa kamar, summa yukbilu cuman ala hajati, summa yukbilu summa yukbila ala hajati, baru penghajat kamu. Itu intinya seperti itulah. Harus ada pemanasan dulu, harus ada basa-basi dulu, harus ada talatuk dulu, harus ada kalam dulu, harus ada takbil dulu, baru laksanain begitu. Ini mah asal-asal ngelongkap aja begitu ya. Ini lagi molor diembat, nggak ribet urusannya ntar. Aduh, kayak kucing jadinya. Nah, wafil hadis, dalam hadis dikatakan salah satu minal ajji, ada 3 perkara termasuk dari sebuah kelemahan. Mana ayul kiarojul menju'ibu ma'rifatu fayufarikuhu qabla ayya arifa ismaha wa nasabah ismahu wa nasabah. Ada satu perkara yang bikin kita kagak enak lah bahasanya, apes banget itu, apes kayaknya, sial. Mana dikala kita menemukan seseorang yang kita sukai, belum sempat kenalan, tahu rumahnya di mana, namanya siapa, keburu misah. Artinya keburu nggak sempet lah gitu, jadi keburu pergi. Kan kagak enak dia. Enak kagak itu? Kagak enak. Yang kedua, wa yukrimahu akhuhu fayaruddu karamatu. Dikala ada seseorang memuliakan kita umpama, kemudian tuh pemuliaan dia kita tolak. Artinya kebaikan dia kita tolak, kemuliaan dia terhadap diri kita sia-siakan belaka. Nanti yang ada tinggal penyesalan. Kemudian wa yuqarina rajul jariyatahu qabla ayyuhaddisahu wa yu'anisah. Nah, yang ketiga termasuk apes bahasanya, sesuatu hal yang sialah, itu seorang laki-laki dikala berkeinginan kepada istrinya tapi nggak ada basa-basi, kemudian tidak ada wai'anisuha, tidak ada bersenda gurau, menghibur, ya. Terus wa yudajimuha, kemudian dibawa tidur, wa yaqdi hajatah, terpenuhi hajat si lakinya, tapi qabla an taqdi hajatahu, qabla an taqdi hajatuha, atau ataqdi hajatahu, sebelum si perempuan merasa puas. Laki-laki udah puas, perempuannya belum. Jamu di mana yang bagus nanti jamu? Ini rupanya termasuk ajjun, termasuk kelemahan, termasuk sialah bahasanya. Gitu, paham ya ini ya? Jadi itu seperti itu ya. Paham. Yang pada pulang dulu, ngopi dulu. Ya, jangan buru-buru, pasti berapa ini. Ya segitu aja.
Ya, masih banyak itu kan masih banyak. Tidur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana taramna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna وَأَتُوبْ عَلَيْنَا التَّوْبَةَ تَمْسِيلِ كُلِّ أَوْبَةٍ واستر لنا العربين وآمن الرعاتين وأغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صبا والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسماء فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سني صلى وسلم ربي عليه وأنت الحبيب وآله وصحبه عباد التخصيص به والحمد لله بالمجد والتنعيم والحمد لله بالبدء والتنعيم وعلى الجواب والحمد لله ربbil. Baiklah para jemaah yang bertanya sebelum cukup cukup. Itu masalah berselingkuh. Dibilangnya Dan makanya yang tadi ada bahasa berselimut ya, berselimut. Kalau zaman dulu kan Lampu. kamarnya itu kan dari bilik Pangkeng. ya, bilik, makanya pada pakai pangkeng. Lambu. Pakai ranjang. Pakai kelambu. Oh, Nah, pangkeng. sekarang kan udah pada pakai batu nih, pakai batu kan, udah rumah batu, pakai selimut. Ya? Sekarang kan makanya dipen bakal ada kelambunya. Iya pakai selimut. remote Ya, gitu doang. kayak flash.